Anda kembali bersama kami di obrolan malam. Bang Ferry setelah menjadi salah satu pembantu presiden diberi amanah menjadi wakil menteri ketenagakerjaan. Saya mau lihat dalam konteks tidak lingkup spesifik mengenai ketenagakerjaan. Tapi Presiden Jokowi itu dalam banyak kesempatan selalu mengingatkan dalam konteks pemilu 2024 adalah soal kita melawan politik identitas. Kalau kita lihat, kalau jadi nih tadi koalisi antara PDIP dan juga PBB ini kan koalisi semangka sebenarnya. Yang dalam konteks tadi Anda katakan ini nasionalis religius, kita bisa, dan itu adalah warna Indonesia. Ini menurut Mas Anas bisa mewujudkan, lebih merekatkan, meminimalisir gangguan kohesi sosial kalau memang kemudian ada pihak-pihak tertentu yang menggunakan politik identitas di pemilu 2024? Ya, saya pikir kalau kita melihat sejarah lahirnya partai politik sejak pemilu 1955, politik identitas itu ada. Kita nggak bisa menghindar dari keadaan itu karena Indonesia ini adalah negara yang mayoritas Islam. Kan seperti itu. Walaupun dalam faktanya justru partai-partai nasionalis yang selalu memenangkan pemilu. Nah, sehingga ini yang perlu kita baca daripada statement Pak Jokowi. Bahwa Pak Jokowi hari ini sebagai kepala negara, beliau sangat tahu betul apa kebutuhan negara hari ini. Dan apa kebutuhan negara di hari esok. Sehingga mungkin melihat jenjang pengalaman rekam jejak Pak Yusril ini, wah kayaknya untuk kebutuhan negara hari ini dan besok mungkin ada di Pak Yusril. Dan mungkin Pak Jokowi sudah memprediksi bahwa Pilpres mendatang isu-isu politik identitas ini akan mewarnai kita. Nah sehingga mungkin menurut Pak Jokowi dari calon-calon lawannya misalnya yang diusung Partai Nasdem Anies Baswedan hari ini, ya kalau dilihat Pak Prabowo kan backgroundnya kan nasionalis, Ganjar nasionalis, Airlangga nasionalis, ya mungkin hanya ada Muhaimin dari kelompok Islam. Tapi ingat, ceruknya agak berbeda. Kalau Muhaimin kan basis grassrootsnya itu kan Nahdlatul Ulama. Agak susah masuk di kelompok Muhammadiyah, gitu. Begitu pula mungkin PAN, ya. Mungkin sangat susah masuk di kelompok Nahdien. Tapi Pak Yusril ini kan backgroundnya adalah pendiri dan ketua umum Partai Bulan Bintang. Partai Bulan Bintang ini adalah partai Islam modernis ya. Saya lihat terbuka, walaupun partai Islam tapi seperti yang disampaikan oleh Pak Sekjen tadi, Pak Wamenaker, bahwa kader-kader kami, ketua-ketua kami banyak dari non-muslim. Jadi ini menarik. Dan mungkin bahwa Partai Bulan Bintang dan Yusril ini adalah simbol politik Islam ada di situ. Dan simbol politik Islam itu mungkin yang bisa masuk di kelompok Muhammadiyah, di kelompok Nahdiyin, dan seluruh kelompok masyarakat. Coba saya tadi sebelum ke tempat ini membaca secara singkat terkait lahirnya Partai Bulan Bintang. Kalau kita lihat sejarah lahirnya Partai Bulan Bintang, seluruh ormas-ormas Islam yang ada di Indonesia itu terlibat mendirikan Partai Bulan Bintang. Jadi Partai Bulan Bintang ini memiliki kekuatan politik sejarah yang sangat kuat dari partai Islam ya, utamanya partai Islam. Dan saya pikir Pak Jokowi mungkin melihat ada sisi itu yang kita tidak pernah tangkap, karena jujur aja kita beberapa kali pilpres, beberapa kali ikut pilkada di daerah, seringkali dalam kontestasi elektoral kita selalu mengandalkan popularitas. Kita tidak lagi berbicara tentang kebutuhan negara hari ini apa. Ya, coba Pak, itulah mungkin saya di awal sangat sepakat yang namanya proporsional terbuka ya. Ya karena membuka ruang siapa saja bisa terpilih jadi anggota DPR. Tapi mungkin dalam faktanya bahwa ternyata dalam proporsional terbuka ini, ya kan, banyak tokoh-tokoh caleg yang nyalek di partai, tidak pernah menjadi pengurus partai, tidak pernah berkarir di partai, tidak pernah berkeringat di partai, karena modal duit, modal dekat sama ketua umumnya, dia bisa nyalek. Karena kekuatan kapitalnya, dia bisa terpilih. Sementara tokoh-tokoh yang lain yang punya investasi sosial di tengah masyarakat, sering membantu masyarakat, tapi di menit-menit terakhir dia tidak bisa berbuat apa-apa di tengah masyarakat. Ini berubah gara-gara ada Bang Ferry di sini ya? Mungkin saya pikir bahwa sikap teman-teman Partai Bulan Bintang ini mungkin dia mengevaluasi dari, mungkin teman-teman dari PDI Perjuangan juga ikut mengevaluasi proses
pemilu ke pemilu selama ini dengan sistem proporsional. Sebagai partai yang sudah mengikuti ya beberapa betul. kali pemilu sejak masa reformasi ya 1999 kan pertama kali pemilu lagi. Betul. Oke, Bang Ferry, mungkin kami juga butuh dukungan karena kami ini punya tagline khusus untuk pemilu 2024 bersatu kawal pemilu. Jadi sama-sama kami coba sebenarnya setiap kali datang ada perwakilan partai politik manapun itu, Mas Anas, kami coba minta untuk narasi atau setidaknya komitmennya untuk tetap menjaga kesatuan, kohesi sosial. Bagaimanapun lah strategi mau diambil sama partai itu, termasuk juga Partai Bulan Bintang. Komitmen dari PBB sendiri untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan di atas dari segalanya, mau itu strategi apapun yang mau dipakai untuk memenangkan pemilu 2024. Jadi begini, memang pemilu 2019 terasa betul ketika kita mendapatkan 2 calon pasangan presiden. Sehingga 2 kubu ini saling berseberangan ya. Antara pendukung Pak Prabowo dengan pendukung Pak Jokowi saat itu. Nah, tetapi memang rakyat kita ini belum belajar banyak soal demokrasi yang baik. Karena memang harusnya setelah berdemokrasi siapapun terpilih kita harus dukung. Nah, ketika Pak Jokowi terpilih, Pak Jokowi memberikan kesempatan kepada lawan politiknya Bapak Prabowo untuk menjadi pembantunya. Begitu juga dengan Pak Sandi. Ini pemimpin yang luar biasa. Pak Jokowi ini pemimpin yang luar biasa, pemersatu. Tetapi di tingkat grassroots, mereka belum menyadari bahwa apa itu artinya berdemokrasi. Makanya kita minta untuk 2024 nih Mbak Christian, PBB komitmen untuk pemilu yang damai, pemilu yang adil, jujur, kemudian seperti tagline-nya bersatu menginspirasi, ya kan? Ini harus kita lakukan karena kita ini bagian daripada republik yang besar dengan jumlah penduduk yang besar, kemudian beraneka ragam suku, agama, ras, dan di bawah NKRI kita harus bersatu untuk Indonesia. Makanya PBB mempunyai azasnya Islam dan keindonesiaan. Demi persatuan, kami sebagai partai Islam modernis, kami sebagai partai Islam moderat ingin menjadi pemersatu bangsa ini. Tentunya bersama partai-partai nasionalis yang lainnya. Mudah-mudahan PDIP klop dengan kami. Itu saja. Tetap PDIP yang terakhir, tetap PDIP. Ini kayaknya beneran jadinya. Kita tunggu. Iya. Terima kasih tapi sudah menggunakan tadi benar pilihan tagline bersatu menginspirasi itu Bang Ferry, Mas Anas juga menjadi bagian kami coba jawantahkan dalam setiap kerja-kerja jurnalistik, dalam setiap program-program yang dihadirkan di layar BTV dan berbagai platform lain yang ada di Universe. Semoga kami bisa amanah dengan pilihan tagline itu. Termasuk juga PBB dan semua partai lah karena punya tugas dan semua elemen masyarakat sebenarnya punya tugas tanggung jawab untuk menjaga persatuan dan kesatuan. Mas Anas, terima kasih. Bang Ferry, terima kasih sudah hadir. Kita ngobrol banyak mengenai banyak hal juga di malam ini. Saya juga mengucapkan terima kasih untuk Anda pemirsa. Selamat berakhir pekan. Kita jumpa lagi Senin. Saya Christian Grich. Tertarik dengan diskusi saya dengan para narasumber? Saksikan obrolan malam dengan topik-topik menarik lainnya. Jangan lupa subscribe ya channel YouTube Berita Satu. Like, komen, dan share video ini ya. Terima kasih.